Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa menyapa kembali saudara-saudaraku semua. 26 pertanyaan untuk para Kabib Dobolowi dari 4 pejuang Nusantara. Beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk para kabib. Yang pertama, mengapa kabib itu tak pernah terdengar dari mereka para kabib berkenan melantunkan sholawat asnawiyah yang disusun oleh Mbah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Nah, kenapa? Padahal kabib itu kan ngakunya paling gemar bersolawat. Nah, apa pernah kita mendengarkan kabib melantunkan sholawat? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa? Alasannya apa? Adapun teks sholawat asnawiyah sebagai berikut. Ya Rabbi sholli ala Rasul Muhammadin sirril aula wal anbiya wal mursalin al-hurri khatman awala. Ya Rabbi nawwir qulubana binuri Qur'an jala waftah lana bidarsin aw qira'atin tartila warzuk bifahmil anbiya'i lana wa ayyiman tala sabbit bihi imanana dunyan wa ukhron kamila. Aman 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 di Indonesia Raya aman, amin 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 ya rabbal alamin, amin 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 wa ya mujibas sa'ilin. Itu tagnya. Padahal di antara mereka itu sangat ngetren di daerah, padahal di daerah Kudus dan sekitarnya yang tak asing lagi dengan sholawat asnawiyah ini. Ada apa? Malah senangnya syair-syair yang nggak karuan pangkal ujungnya. Padahal dengan sholawat tersebut kita akan benar-benar mencintai NKRI, yang setiap saat kita selalu keluar-keluar NKRI harga mati, cintaku dalam imanku. Lantas mana buktinya? Kalau cintaku dalam imanku, mestinya kan tiap saat harus mendoakan NKRI. Kedua, dengan berkah sholawat tersebut kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baca dan mempelajari Al-Quran dan seterusnya, kan gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa rata-rata dari mereka saat mengimami sholat bacaan Fatihah dan surat-suratan Al-Quran tampak terdengar seperti anak kecil, yaitu tanpa memperhatikan tajwid dan makhrajnya. Padahal di kitab Safinah yang katanya pengarangnya dari Yaman ya, mewajibkan syarat-syarat bacaan Al-Fatihah. Ini ada apa? Di berbagai ngaji Al-Quran para masyayikh kita rata-rata ngaji Fatihah berminggu-minggu untuk mentartilkan bacaan. Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Bahkan ada yang memberikan penilaian para kabib ini melanfatkan qaf itu kayaknya itu sama saja dengan ko gitu kan, seperti ko gitu kan. Nah ini gimana ini? Kan qaf dan ko itu kan beda kan. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, kenapa saat ada sanad tahlil Maulid Al-Barzanji, Manaqib Lujai Nindani, Manaqib Sayyidina Hamzah dan sebagainya, mereka dari para habaib ada yang menolak, padahal sanad-sanad tersebut telah tersebar dan terdengar dilantunkan di mana-mana karena dibikin syair yang indah dan mudah diikuti. Adapun tagnya adalah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Imam Ja'far ibni Sayyid Hasan Al-Barzanji wa Sayyidi Muhammad Al-Hadi alaihim rahmatul hadi wa Sayyidi Zainal Abidin wa ibni Ismail Al-Barzanji wa Sayyidi Ahmad Al-Barzanji wa ibni Zaki Al-Barzanji Syekh Yasin Al-Fadhani
wa Syekh Nawawi As-Siya'ani wa bi Syekh Thaibus Sa'id alaihim rahmatul majid wa usulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa dzurriyyatihim wa ali silsilatihim wa muhibbihim wa jubbatihim rabbi ja'al hadzal baldata Indonesia aminatan wa mubarakatan thayyibatan tajri fiha bihukmillahi wa jalil ma'ada wa bahan mubarakan thayyiban nafikan lil muslimina wal muslimat ya rabbi ila akhir zaman. Nah, ini mereka dari habaib dan para pendukungnya berkata bahwa yang nyusun tahlil adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, padahal di dalam kitab Al-Fuyudud Dotur Robbaniyah, kumpulan tentang hasil Muktamar Jatman dalam halaman 199 memang ditemukan sanad tahlil tersebut. Yang keempat ya, kenapa saat lagu Indonesia Raya yang akhir-akhir ini ada yang melantunkan lagu tersebut dengan bahasa Arab ya, mereka menolak, padahal bila dilantunkan dengan bahasa Arab dengan tanpa tinggalkan yang aslinya lebih mendalam dan bisa untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun teksnya adalah sebagai berikut. Indonesia hiya biladi ardun muksitun roksi hahunaka ana qaimun bihifdzil watanil Indonesia hiya syu'bi ya syu'bi hiya watani biladi hiya dauman fin nidai Indonesia fil wahidi ahyillahul watana ahyillahu biladi syu'bi ra'yatun bil jami' fal da'ish ruhaha mal ya'ish jismuha nahwa Indonesia al-udma Indonesia al-udma hirian watani biladil mahbub Indonesia al-udma hirian ahyillahu Indonesia al-udma Indonesia al-udma hirian watani biladil mahbub Indonesia al-udma hirian ahyillahu Indonesia al-udma. Yang kelima, saat ada yang melantunkan sholawat Nabi yang mendoakan Palestina mereka dan habaib, ada juga yang komen tak setuju. Adapun sholawatannya adalah sebagai berikut. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad sholatan tawaqafu biha harban wa qitalan fi Palestina wa alam alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Yang keenam, saat ada yang menerangkan tentang sahnya atau bolehnya seorang awal menikahi syarifah dengan menyontoh Sultan Demak, pertama Raden Fatah yang menikah dengan putri Sayyid Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel, mereka para Habib juga menolak kisah tersebut. Ada apa ya? Yang ketujuh, saat ada yang menerangkan kisah Kanjeng Sunan Guru yang saat bayinya dibuang di Samudra, ini adalah merupakan kisah dan peristiwa yang terjadi dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwasanya kisah-kisah bisa terjadi lagi. Nah, disinilah kisah Nabi Musa saat masa bayinya juga dibuang ke sungai Nil. Tetapi kenapa kok yang mengulangi kisah tersebut di negeri Indonesia? Pernyataan ini pun ada beberapa Habib yang menolak. Ada apa ya? Itu. Yang kedelapan, kenapa tesis Syekhina Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani selalu dibantah dengan hujatan, cacian, makian, bukan dengan ilmu yang berdasarkan kitab yang memadai sehingga umat Islam ini bisa menerima dengan sam'an wa ta'atan. Yang ke-9, kenapa ngaku Habib dan duriahnya baginda dengan tetap istiqomah dawir minta-minta dengan atas nama cucu Rasulullah SAW? Adakah dasar-dasarnya? Yang ke-10, apa benar
bila tak mengakui bahwa Habib adalah cucu baginda Rasul, bisa menggugurkan sanad keilmuan yang lewat habaib. Terus yang ke-11, mohon penjelasannya tentang mencium nisan makam para aulia ulama, adakah dasar-dasarnya? Yang ke-12, benarkah baginda Rasul itu bergelar Al-Yamani? Kenapa mereka selalu melantunkan syair ya tarim, adakah dasar-dasarnya? Yang ke-13, adakah dasar-dasarnya tentang pernyataan oknum-oknum habaib tentang Faqihul Muqaddam yang mi'rad dan beberapa pernyataan mereka yang tak sesuai dengan kelayakan pada umumnya. Yang ke-14, dalam gelar para rasul kita tahu ada Khalilullah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, Kalimullah untuk Nabi Musa alaihissalam, dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah Habibullah. Lah kenapa gelar ini, Habib ini tiba-tiba dipakai untuk mereka yang ngaku cucu baginda Nabi? Nah, ini terjadi sejak kapan? Padahal kita semuanya tahu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, Syafi'i Hasan Asy-Syadzili dan lain-lain juga jelas dan muktabar nasabnya. Kenapa tak disebut Habib itu? Yang ke-15, ya. Benarkah pernyataan Habib ke Indonesia untuk mencetak ulama? Yang ke-16, apakah dibenarkan bila Haul Habib Abu Bakar Gresik dinamakan Haul Gresik? Kemudian ada Haul Solo, Haul Pasuruan, dan sebagainya. Yang ke-17, benarkah pernyataan bahwa thariqah yang paling tinggi, paling sempurna adalah thariqah Alawiyah, sehingga seluruh thariqah harus bersandar dengan thariqah Alawiyah? Yang 18, benarkah pernyataan bahwa Habib Indonesia Raya ini, apakah benarkah pernyataan bahwa Indonesia Raya ini tanpa Habib takkan merdeka? Yang ke-19, benarkah Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Mbah Kiai Haji Muhammad Abdul Malik, dan sebagainya itu Habib? Yang ke-20, bagaimanakah mereka yang berbaingat thariqah pada seorang Habib yang jelas muktabar sebagai penipu, pemalsu makam, pemalsu sanad thariqah, sanad Al-Quran, pemalsu secara NU, pemalsu secara Jatman, dan sebagainya, serta tak tahu tentang ilmu-ilmu agama Islam? Apakah mereka wajib tetap ikut Habib tersebut atau mencari mursyid yang lain yang sesuai dengan kelayakan sebagai mursyid thariqah? Yang ke-21, bagaimana bila sudah berbaingat dengan seorang mursyid thariqah, ternyata si mursyid thariqah tersebut tak sesuai dengan syariat? 22, kenapa setiap menjelang Idul Fitri selalu banyak kabib-kabib gentayangan minta zakat fitrah? 23, kenapa kok orang yang katanya wali majdub tapi kok minta-minta uang? 24, kenapa mereka yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW selalu tampak terlihat kesombongan dan keangkuhannya? Terus yang ke-25, kenapa Robito Alawiyah dan semacamnya tak dibubarkan padahal telah bikin ribut di NKRI? Yang ke-26, adakah dan apakah dibenarkan istilah imam besar, sedangkan yang disebut sebagai imam besar tersebut tak mengimami masjid besar dan memimpin dan mengatur imam-imam? Itu 26 pertanyaan buat Habib Doborowi. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.